Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dianing Haritrisnitianti. Saya mahasiswi MM UGM Yogyakarta angkatan 38. Saat ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Efisiensi Teknis Bank Umum menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis. Presentasi saya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perbankan memiliki fungsi sebagai intermediasi, yaitu penyaluran dana dari unit surplus kepada unit defisit. Oleh karena itu, perannya sangat penting dalam perekonomian karena tidak hanya berkontribusi pada penciptaan investasi, lapangan kerja, namun juga pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian suatu negara itu akan sangat bergantung pada sistem operasi perbankan yang efisien. Dalam satu dekade terakhir ini, kita tahu bahwa industri perbankan juga telah menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompleksitas bisnis yang semakin tinggi karena pasar keuangan di seluruh dunia juga semakin terintegrasi. OJK mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang ada di industri perbankan saat ini. Yang pertama adalah skala usaha dan daya saing yang masih rendah, adanya perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan saat ini, dan juga yang terakhir adalah ekosistem industri jasa keuangan yang semakin kompleks. Skala usaha bank umum di Indonesia yang tercermin dari total aset dilaporkan masih tertinggal dibandingkan dengan bank umum di kawasan ASEAN 5, di mana di posisi Juni 2023, mayoritas bank umum di Indonesia masih didominasi kelompok bank dengan modal inti di bawah 6 triliun dan aset di bawah 50 triliun. Tingkat efisiensinya juga masih rendah, tercermin dari cost to income ratio yang sangat tinggi berada di atas rata-rata cost to income ratio perbankan global yang hanya sebesar 52%. Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika dalam lingkungan bisnisnya, perbankan butuh untuk bekerja lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, efisiensi adalah salah satu indikator yang penting untuk menilai kinerja suatu bank. Secara makro, industri perbankan yang efisien itu dapat menurunkan biaya intermediasi dan juga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, dengan tingkat efisiensi yang tinggi juga, kinerja perbankan juga akan semakin baik dalam mengalokasikan sumber-sumber daya moneternya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan aktivitas investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Secara mikro, bank yang efisien juga akan lebih tahan terhadap perubahan dinamika pasar yang saat ini semakin dihadapkan pada persaingan yang ketat. Evaluasi terhadap efisiensi perbankan ini dapat juga mempertajam proses pengambilan keputusan oleh manajer dalam perbankan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami memahami bahwa bank dengan skala usaha yang lebih kecil akan cenderung belum mencapai efisiensi teknisnya. Padahal di Indonesia tadi mayoritas bank umumnya masih memiliki aset yang cukup kecil dibandingkan dengan aset-aset perbankan di wilayah ASEAN. Hal tersebut mendorong saya untuk juga melakukan penelitian dan mengevaluasi khususnya bank-bank umum yang tergolong dalam KBMI 1. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tingkat efisiensi bank berbeda tergantung dengan jenis kepemilikan, sehingga pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana efisiensi bank umum yang tergolong KBMI 1 ditinjau berdasarkan jenis kepemilikan. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi untuk otomasi proses bisnis, salah satunya dengan mobile banking, juga marak dan juga banyak dilakukan oleh perbankan. Meskipun dari sisi konsumen hal ini dianggap menguntungkan, namun bagi perbankan justru untuk bank-bank dengan skala kecil itu dapat memberikan tekanan yang bisa mengurangi dalam mendeterminasi laba. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana efisiensi bank umum yang tergolong KBMI 1 ditinjau berdasarkan keberadaan layanan mobile banking. Yang ketiga, persaingan juga dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efisiensi. Nah, salah satu pesaing utama dari bank-bank umum KBMI 1 adalah P2PL, sehingga pertanyaan penelitian ketiga adalah bagaimana efisiensi bank umum yang tergolong KBMI 1 sebelum dan sesudah kehadiran P2PL di Indonesia. Kita tahu bahwa kehadiran P2PL itu berawal di tahun 2017 pada saat OJK pertama kali mengeluarkan peraturan tentang P2PL. Dan yang terakhir adalah tingkat efisiensi yang dari perbankan tadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik bank, kondisi makro, dan struktur pasar. Oleh karena itu, pertanyaan keempat adalah bagaimana pengaruh faktor risiko kredit dan ukuran bank terhadap efisiensi bank umum yang tergolong KBMI 1. Bank-bank yang lebih efisien
Landasan teori dari penelitian ini yang pertama adalah tujuan bank pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan serta tujuan jangka panjangnya adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan peningkatan efisiensi. Mengestimasi nilai efisiensi perbankan dapat menggunakan pendekatan rasio maupun pendekatan frontier. Untuk pendekatan rasio, salah satunya yaitu dengan membandingkan antara biaya operasional dan juga pendapatan operasional atau lebih dikenal dengan BOPO. Namun kelemahannya untuk pengukuran ini tidak mempertimbangkan hubungan antara input dan output sehingga kurang mempresentasikan kondisi bank yang sebenarnya. Sementara itu untuk pengukuran dengan pendekatan frontier dilakukan dengan memfokuskan pada output dan input. Efisiensi operasional yang bank berkorelasi dengan kemampuan untuk mencapai tingkat output tertinggi dengan jumlah input tertentu. Efisiensi ini dikenal dengan istilah efisiensi teknis. Pemilihan input dan output dilakukan melalui dua pendekatan, antara lain pendekatan produksi dan intermediasi, namun di penelitian ini hanya akan fokus pada pendekatan fungsi intermediasi karena bank sebagaimana latar belakang yang telah kita sampaikan sebagai perantara yang menyalurkan dana dari unit surplus ke unit defisit, mengumpulkan dana dari deposan dan mengkonversikannya menjadi pinjaman. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efisiensi perbankan juga sudah banyak dilakukan, baik yang bersifat efisiensi teknis maupun efisiensi alokatif, dan juga berbagai metodologi baik parametrik maupun non-parametrik. Kami menggunakan 6 penelitian terdahulu yang mengukur efisiensi teknis bank dengan menggunakan metode stochastic frontier analysis. Penentuan variabel input dan output juga menggunakan pendekatan intermediasi yang di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa model SFA ini memiliki keunggulan dari sisi statistik dalam mengukur efisiensi bank. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dari penelitian ini dibangun berdasarkan teori tersebut dan diputuskan untuk pemilihan variabel input terdiri dari biaya tenaga kerja dan dana pihak ketiga, sementara variabel output adalah total aktiva produktif. Lalu penelitian ini juga akan memasukkan variabel yang diduga menyebabkan operasi bank menjadi inefisien, yaitu resiko kredit dan juga ukuran bank. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, di mana jenis dan sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari LBBU atau Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan kepada OJK selama periode 2013 sampai dengan 2022. Penelitian ini hanya akan berfokus pada Bank Umum KBMI 1 yang tergolong BUSN dan PPD dengan pertimbangan untuk KCBLN karena memiliki badan hukum dan sangat tergantung pada kantor induk yang berada di luar negeri. Lalu untuk metode analisis data menggunakan stochastic frontier analysis dengan aplikasi pengolahan frontier versi 4.1. Interpretasi data outputnya akan diperoleh nilai MLE dengan memperkirakan efisiensi teknis yang mengakomodasi data cross-sectional yang berasal dari LBBU tadi. Adapun definisi operasional variabel kami bagi menjadi dua model. Yang pertama model intermediasi, di mana Y adalah aktiva produktif, X1 adalah beban tenaga kerja, X2 adalah dana pihak ketiga, X adalah input, dan Y adalah output. Sedangkan untuk model inefisiensi terdiri dari resiko yang diukur dengan menggunakan nominal kredit bermasalah atau NPL dan juga ukuran bank yang diukur menggunakan total aset. Uji pertama yaitu kami akan melakukan uji likelihood ratio dengan menggunakan LR test dibandingkan dengan chi-square. H0 adalah apabila nilai lanjutnya untuk model SFA menggunakan fungsional translog karena dapat mengurangi resiko error dalam spesifikasi model. Hasil LR test didapatkan bahwa nilai LR lebih besar dari chi-square. Nilai chi-square kita dapatkan dari hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel, di mana ketika nilai LR lebih dari chi-square, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat efek inefisiensi pada model. Sedangkan dengan menggunakan model SFA menunjukkan bahwa seluruh variabel input tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktiva produktif. Namun variabel inefisiensi yang diuji justru menunjukkan pengaruh
yang signifikan di tingkat 1%. Variabel resiko kredit untuk menjawab 4 pertanyaan penelitian di awal. Yang pertama, kami temukan bahwa nilai rata-rata efisiensi teknis Bank Pembangunan Daerah atau BPD lebih rendah dibandingkan BUSN, antara lain dikarenakan BPD ini memiliki biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan BUSN, fungsi intermediasinya juga belum optimal, serta cakupan pasarnya terbatas di wilayah regional. BUSN juga lebih efisien dibandingkan BPD karena memiliki keahlian dan manajemen resiko serta tata kelola yang lebih baik sehingga dapat mendiversifikasi resiko juga lebih baik. Lalu rata-rata efisiensi teknis bank umum yang memiliki layanan mobile banking lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank yang beroperasi secara tradisional karena antara lain disebabkan bank-bank umum KBMI 1 dengan layanan mobile banking ini cenderung memiliki cost of loanable fund yang lebih tinggi, layanannya juga masih terbatas sehingga jumlah penggunanya sedikit yang berdampak pada biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Adapun di pertanyaan penelitian ketiga, yaitu kami dapatkan bahwa nilai rata-rata efisiensi teknis bank umum sebelum kehadiran fintech lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata efisiensi teknis bank umum setelah kehadiran fintech. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa di lingkungan persaingan yang ketat, bank akan semakin kompetitif untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan penelitian keempat, yaitu terkait dengan pengaruh resiko kredit dan juga ukuran bank terhadap efisiensi, di mana resiko kredit menjadi salah satu sumber inefisiensi pada bank umum KBMI 1 yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Artinya, ketika resiko kredit semakin tinggi, maka akan cenderung berdampak pada tingkat efisiensi yang semakin menurun atau cenderung tidak efisien. Bank dengan efisiensi teknis yang tinggi biasanya bisa melakukan evaluasi resiko kredit dengan lebih baik karena didukung dengan manajemen resiko dan kualitas SDM yang lebih baik pula. Lalu untuk ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan, artinya adalah semakin besar ukuran bank maka akan semakin tinggi tingkat efisiensinya. Bank dengan aset-aset besar biasanya akan dapat menikmati skala ekonomi karena dapat mencapai increasing return to scale, lalu juga dapat menikmati efek learning curve dan organizational explicit knowledge karena lebih mudah dalam melakukan transfer knowledge dalam lingkungan organisasi yang lebih mature. Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan tadi, kami dapat simpulkan bahwa memang masih terdapat potensi untuk peningkatan efisiensi teknis bank umum khususnya yang tergolong KBMI 1 dengan total aset kurang dari 50 triliun. Karena didapatkan bahwa Bank Umum KBMI 1 yang total asetnya lebih dari 50 triliun memang secara nominal nilai rata-rata efisiensi adalah lebih tinggi dibandingkan dengan total aset yang lebih rendah. Lalu BPD yang memiliki rata-rata efisiensi lebih rendah dibandingkan BUSN, antara lain juga dikarenakan BPD memiliki biaya yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan BUSN. Selain itu, hambatan dalam pengembangan BPD di Indonesia ini juga cukup banyak, antara lain adanya power of distance yang cukup dekat antara direksi dan pemegang sahamnya, serta adanya political cost yang berpengaruh namun tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada penelitian ini. Rata-rata efisiensi teknis bank umum yang memiliki layanan mobile. Saran dari kami adalah yaitu bank-bank yang dapat melakukan capital maintenance, artinya mengelola input untuk menghasilkan output lebih tinggi, memang akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang tidak dapat melakukan capital maintenance. Nah, mayoritas bank umum di Indonesia adalah KBMI 1 sehingga harus terus didorong untuk dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya antara lain dengan melakukan konsolidasi maupun implementasi dari KUB. Lalu untuk konsolidasi antara lain melalui merger juga dapat menjadi cara alami untuk meningkatkan efisiensi karena dapat menghemat biaya overhead, misalnya dengan mengurangi beban operasional, jaringan kantor, mengkonsolidasikan beberapa pekerjaan yang bersifat back office, sekaligus dengan peningkatan manajemen resiko dalam aktivitas perkreditan sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi teknis dari bank-bank umum KBMI 1. Demikian
penelitian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.